Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat pelajar yang hebat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat belajar yang hebat, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada kesempatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pelajar yang hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar atau akan mengenal sifat-sifat bangun datar. Agar sahabat semua bisa memahami materi ini dengan baik, silahkan sahabat simak video ini dari awal sampai selesai. Oke, sahabat pelajar semua, langsung saja kita akan mempelajari satu persatu sifat bangun datar. Yang pertama, ada persegi. Kita bisa perhatikan gambar persegi yang ada di sini. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi itu? Sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi, yang pertama, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu ada AB, kemudian ada BC, kemudian CD, dan DA. Simbol dari sama panjang di sini diberi tanda yaitu sama panjang semuanya. Selanjutnya, sifat yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku. Kita perhatikan sudut-sudut yang ada di sini, semuanya adalah siku-siku. Sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Kemudian, sifat yang ketiga memiliki jumlah derajat 360 derajat. Jadi, di sini ada 90 berjumlah 4, maka kalau dijumlahkan adalah 360. Kemudian, yang keempat, memiliki 2 diagonal sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Kita perhatikan diagonal yang pertama ada garis AC dan yang kedua adalah garis BD. Jadi 2 diagonal tersebut memiliki panjang yang sama dan di sini di tengah di sini berpotongan saling tegak lurus. Kemudian yang kelima memiliki 4 sumbu simetri lipat. Sahabat bisa perhatikan, sumbu simetri lipat adalah bagaimana suatu bangunan tersebut bisa dilipat dengan menggunakan sumbu tertentu. Kita perhatikan persegi memiliki 4 sumbu simetri lipat. Selanjutnya, bangun datar yang kedua ada persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang, yang pertama, memiliki 4 sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Kita perhatikan ada AB dengan CD. Di sini AB, di sini CD. Keduanya berhadapan, kemudian sejajar, dan juga sama panjang. Ini adalah tanda dari sama panjang antara AB dan CD. Kemudian BC dengan DA. Ini juga sama panjang, berhadapan, juga sejajar. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu memiliki 4 sudut siku-siku. Kita perhatikan di sini dari persegi panjang tersebut, dari keempat sudutnya ada sudut A, B, C, dan D, semuanya adalah siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sifat yang ketiga memiliki jumlah derajat 360. 90 di sini ada 4, apabila semuanya dijumlahkan maka jumlahnya adalah 360 derajat. Selanjutnya, sifat yang keempat memiliki 2 diagonal sama panjang
kemudian membagi dua bagian sama besar. Kita perhatikan, misalnya di sini garis AC itu membagi persegi panjang di sini menjadi dua sama besar. Sini dengan di sini. Kemudian garis BD itu juga membagi dua persegi panjang di sini sama besar. Sehingga kedua diagonal tersebut membagi dua bagian dalam persegi panjang tersebut sama besar. Selanjutnya, sifat yang kelima, memiliki dua sumbu simetri lipat. Kita perhatikan, jadi persegi panjang tersebut bisa kita lipat dengan menggunakan sumbu simetri lipat tersebut. Bisa menggunakan yang ada di sini, atau juga bisa menggunakan yang ada di sini. Maka persegi panjang tersebut bisa kita lipat dengan menggunakan dua sumbu simetri lipat tersebut. Selanjutnya adalah lingkaran. Apa saja sifat-sifat dari lingkaran? Yang pertama, memiliki satu titik pusat. Titik pusat berada di tengah di dalam lingkaran tersebut. Kemudian, memiliki jari-jari atau jarak pada tepi garis ke titik pusat. Ini adalah dari tepi garis sampai ke titik pusat lingkaran. Itu dinamakan dengan jari-jari. Selanjutnya, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Ini adalah diameter, jadi dari tepi sampai tepi melewati titik pusat lingkaran. Itu dinamakan dengan diameter. Kita lambangkan dengan D. Selanjutnya, lingkaran memiliki jumlah derajat 360 derajat. Kemudian selanjutnya bangun datar segitiga. Segitiga yang pertama ada segitiga sama sisi. Apa saja sifatnya? Yang pertama, memiliki tiga sisi sama panjang. Kalau kita perhatikan segitiga di samping, maka sisi-sisi yang sama panjang adalah sisi AB, kemudian sama dengan BC, sama dengan CA. Ini adalah tanda bahwa sisi tersebut adalah sama panjang. Yang kedua, memiliki tiga sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Karena semua sisinya sama, maka sudut-sudut yang ada di dalam segitiga sama sisi adalah sama, yaitu 60 derajat. Memiliki jumlah derajat adalah 180 derajat. Di sini apabila semua 60 di sini kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Yang keempat, memiliki tiga simetri lipat. Kita bisa perhatikan, yang pertama apabila kita lipat menggunakan garis ini, maka bisa terlipat segitiganya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan garis yang di sini. Dan yang ketiga, juga bisa menggunakan garis yang ketiga ini. Masih pada segitiga, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh segitiga sama kaki? Yang pertama, memiliki tiga sisi. Ada AB, kemudian BC, dan juga CA di situ. Yang kedua, memiliki dua sisi yang sama panjang. Kalau kita perhatikan pada segitiga sama kaki di samping, maka sisi AB itu sama dengan sisi AC. Di sini ada tanda sama panjang untuk sisi-sisinya. Yang ketiga, memiliki tiga sudut. Kemudian yang keempat, besar sudut di kedua kakinya adalah sama. Kalau kita perhatikan, di sini kakinya di B juga dengan C. Maka antara B dan C yang menjadi kaki pada segitiga sama kaki, maka besar sudutnya adalah sama. Kemudian yang kelima, memiliki jumlah derajat adalah 180 derajat. Yang keenam, memiliki satu simetri lipat.
Ini adalah garis atau sumbu simetri lipat pada segitiga sama kaki. Selanjutnya kita masih masuk ke segitiga, yaitu ada segitiga siku-siku. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, memiliki 3 sisi. Kita perhatikan dari segitiga siku-siku di samping, ada sisi AB, kemudian sisi BC, dan sisi CA. Selanjutnya, memiliki sepasang sisi tegak lurus. Sini adalah sisi AC, sini tegak lurus dengan BC. Jadi sisi AC dengan sisi BC itu adalah sisi yang tegak lurus. Yang ketiga, memiliki 3 sudut. Ada sudut A, sudut B, dan juga sudut C di sini. Yang keempat, memiliki 1 sudut siku-siku, yaitu di sini sudut siku-sikunya di sudut C, kemudian 2 sudut lancip, yaitu di sudut A dan juga sudut B. Kemudian selanjutnya adalah memiliki jumlah derajat 180 derajat. Yang keenam, memiliki 1 sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi kalau di sini adalah sudut siku-sikunya, maka sisi AB di sini adalah sebagai sisi miringnya. Masih segitiga, yaitu yang keempat, segitiga sembarang. Ada apa saja sifat-sifat dari segitiga sembarang? Yang pertama, memiliki 3 sisi. Kita perhatikan gambar segitiga sembarang tersebut, ada sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Kemudian yang kedua, semua sisinya memiliki panjang yang berbeda. Karena merupakan segitiga sembarang, maka semua sisinya panjangnya berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga, memiliki 3 sudut. Di sini ada sudut A, sudut B, dan juga sudut C. Yang keempat, besar semua sudutnya berbeda. Karena semua sisinya berbeda, maka besar sudutnya pun juga berbeda-beda. Yang kelima, memiliki jumlah derajat adalah 180 derajat. Kita lanjutkan, ada jajar genjang. Apa saja sifat-sifat dari jajar genjang? Yang pertama, memiliki 4 sisi. Kita perhatikan ada AB, kemudian BC, CD, dan juga DA. Itu adalah sisi-sisi dari jajar genjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Yang pertama, ada AB, di sini sama dengan CD, kemudian yang kedua ada BC di sini dengan AD. Itu berhadapan dan juga sejajar serta sama panjang. Yang ketiga, memiliki 4 sudut. 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Kita perhatikan sudut lancipnya di sini ada sudut B dengan D. Kemudian sudut tumpulnya itu ada sudut A dengan sudut C. Kemudian yang keempat, sudut yang berhadapan, berpasangan, dan sama besar. Sudut yang berhadapan ada sudut A dengan sudut C. Tadi sama-sama sudut tumpul, itu besarnya sama. Yang kedua sudut B dengan sudut D. Itu juga sudut lancip yang besarnya juga sama. Selanjutnya, yang kelima, sudut yang berdekatan itu berjumlah 180 derajat. Jadi misalnya ada sudut A dengan B, maka kalau dijumlahkan itu adalah 180 derajat. Yang keenam, memiliki jumlah derajat adalah 360 derajat.
Yang ketujuh, memiliki dua diagonal yang panjangnya berbeda. Yang pertama ada AC, kemudian yang kedua adalah BD. Antara AC dan BD tentunya panjangnya berbeda. Selanjutnya, masih bangun datar yang selanjutnya adalah trapesium. Ada trapesium siku-siku. Apa saja sifatnya di sini? Yang pertama memiliki 4 sisi, ada sisi AB, kemudian sisi BC, sisi CD, dan juga sisi DA. Yang kedua, memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Ada sisi AB di sini dengan sisi CD. Itu berhadapan dan juga sejajar keduanya. Yang ketiga yaitu memiliki 4 sudut, 2 sudut siku-siku. Di sini ada sudut siku-sikunya ada di A dan juga di D. Kemudian satu sudut tumpul ada di B. Kemudian satu sudut lancip ada di C. Selanjutnya memiliki jumlah derajat 360 derajat. Yang kelima, memiliki dua diagonal yang panjangnya berbeda. Diagonal yang pertama ada AC dan juga yang kedua adalah BD. Antara AC dan BD itu panjangnya berbeda. Selanjutnya ada trapesium sama kaki. Sifat-sifat dari trapesium sama kaki, yang pertama memiliki 4 sisi, ada AB, BC, CD, dan DA. Yang kedua, memiliki sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar, yaitu ada di AB dengan di CD. Keduanya berhadapan dan juga sejajar. Yang ketiga, memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu ada di AD dengan BC. Ini antara AD dengan BC sudah ada tandanya yang merupakan sama panjang keduanya. Yang keempat, memiliki 4 sudut. 2 sudut tumpul yang sama besar ada di A dengan B, ini keduanya tumpul sama besar. Dan sudut lancip juga sama besar, ada di C dengan di D. Jadi ada 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Memiliki jumlah derajat 360 derajat. Dan yang keenam memiliki 2 diagonal yang panjangnya sama. Yang pertama ada garis AC dan yang kedua adalah garis BD. Selanjutnya adalah trapesium sembarang. Kita perhatikan sifat-sifat dari trapesium sembarang. 1. Memiliki 4 sisi. Ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Yang kedua, memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar, yaitu ada di AB dengan di CD. Kedua sisi tersebut berhadapan dan juga sejajar. Yang ketiga, memiliki 4 sudut yang besarnya berbeda. Jadi karena memiliki panjang sisi yang berbeda, maka sudut-sudutnya pun juga berbeda. Memiliki jumlah derajat adalah 360 derajat dan memiliki 2 diagonal yang panjangnya berbeda. Yang pertama ada garis AC sebagai diagonal yang pertama. Yang kedua ada BD. Antara AC dan BD itu panjangnya berbeda. Selanjutnya ada belah ketupat. Apa saja sifat dari belah ketupat? Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Ada AB, kemudian BC, CD, dan DA. Yang kedua, sisi yang berhadapan adalah sejajar. Yang pertama ada AD di sini dengan BC. Kemudian yang kedua ada AB dengan CD atau DC di sini. Kemudian yang ketiga, memiliki 4 sudut
sudut yang berhadapan sama besar. Yang pertama ada sudut A di sini dengan C berhadapan keduanya dan memiliki sudut yang sama besar. Yang kedua B dengan D. Kemudian yang keempat, sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Jadi misalnya sudut B dengan sudut C, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Yang kelima, memiliki jumlah derajat 360 derajat. Yang keenam, memiliki dua diagonal yang panjangnya berbeda dan saling tegak lurus. Kita perhatikan, diagonal yang pertama adalah garis AC, dan diagonal yang kedua adalah garis BD. Dari kedua diagonal tersebut, pertemuan di sini itu merupakan saling tegak lurus dan memiliki panjang yang berbeda. Yang ketujuh, memiliki dua sumbu simetri lipat. Sumbu simetri lipat pada belah ketupat adalah pada garis diagonal tersebut, atau garis AC dan juga garis BD. Yang terakhir ada layang-layang. Ada apa saja sifat dari layang-layang? Yang pertama, memiliki 4 sisi. Ada sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan juga sisi DA. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi, yang pertama ada sisi AB yang ada di sini sama dengan sisi AD. Kemudian yang kedua, sisi BC sama dengan sisi DC di sini. Sama panjang. Yang ketiga, memiliki 4 sudut. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D di sini. Yang keempat, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu ada di sudut B dengan sudut D. Keduanya berhadapan dan memiliki sudut yang sama besar. Selanjutnya, memiliki jumlah derajat 360 derajat. Yang keenam, memiliki satu sumbu simetri lipat. Sumbu simetri lipatnya yaitu adalah garis AC. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki dua diagonal yang panjangnya berbeda dan saling tegak lurus. Diagonal yang pertama itu adalah AC, kemudian diagonal yang kedua yaitu adalah BD. Dari kedua diagonal tersebut, keduanya saling tegak lurus, berada di tengah-tengah di sini, atau perpotongan dari kedua diagonal tersebut. Demikian sahabat pelajar yang hebat untuk pembahasan materi sifat-sifat bangun datar. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan jangan lupa sahabat semua untuk menekan subscribe agar sahabat semua bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.